Tiba-tiba hilang sinyal. Tante sini tante di tengah tante. Ntar, tante. Tante juga tante. Tante juga tante. Iya tante. Bang majuan aja boleh bang. Maju lagi dikit. Udah op. Jangan maju banget, jangan maju banget. Ya Kimberly apa kabar? Majuan lagi. Duduk. HP. Iya. Bacot. Iya ntar ini. Tuh. Hari ini tadi sebelum kita datang ke Komnas Perempuan, tadi itu kita ke Kementerian PPA. Jadi udah melaporkan ke sana dan di sini juga Komnas Perempuan tentang juga kekerasan antara fisik dan ini juga ya psikis yang telah dialami oleh Kimberly Rider. Jadi ada bukti berapa bang? Bukti lapor pengaduan kita sudah ke Komnas Perempuan tadi baru selesai selama 2 jam. Kita juga telah didengar juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA ya. Jadi sudah diterima pengaduannya juga. Kita menceritakan dan juga membawa bukti tentunya terkait kekerasan psikis dan kekerasan fisik yang dialami oleh klien saya seperti itu. Berapa bukti ini? Ya bukti-buktinya kita juga ada bukti video, bukti banyak sih juga sebenarnya. dugaan KDRT, ada foto. Ada banyak sih. Kurang lebih ada berapa? Ya kita juga bisa ini ya. Ini kapan Kak? Ya. Ini udah lama atau kapan? Ditampar ya, ini ditampar 2021. dan juga 2021. ya, ada lebam juga. Ini yang 2024. Ada 2004. Itu kenapa? Ya. Rebutan HP. Ya tentunya kita juga telah memberikan bukti-bukti ya kepada ya petugas dari Kementerian PPA juga dan juga tadi langsung diterima oleh Komisioner Komnas Perempuan ya yang aware juga dan nantinya dari Kementerian PPA akan inilah memberikan konsultasi juga ya dan ahli ini juga ya untuk psikis karena ada kekerasan psikis selain fisik seperti itu. Boleh tahu itu dari kapan dia mengalami kekerasan? Mulai awal itu sejak tahun berapa Kak Kim? Dari awal nikah sih sebenarnya. Dari awal nikah, belum setahun nikah sih. Ya. Berarti dari awalnya kan udah main tangan habitnya dia seperti itu Udah. sampai sekarang. Awalnya itu lebih ke merusak barang. Jadi banting-banting barang, rusak HP, laptop, kamera segala macam. Ini masih ingat itu konfliknya karena apa mungkin? Karena apa ya? Yang dia benar-benar langsung emosi gitu. Ada karena jealousy, ada karena memang moodnya dia tidak stabil. Hal-hal kecil yang akhirnya snowballing sampai dibuat besar sama dia gitu. Terus kadang-kadang kita apa ya? Kita bereaksi terhadap reaksinya dia atau apa ya? Kita bereaksi terhadap dia melakukan sesuatu, malah kita kena omelan gitu loh, kita yang salah. Emosi pada temperamen atau gimana sih mungkin? Bisa dinilai sendiri. Kak Kim itu dilakukan KDRT-nya itu dalam keadaan sadar atau memang di bawah pengaruh alkohol itu melakukan? Alkohol sih enggak, dia tidak minum alkohol, cuma dia itu dari dulu dihubungin gitu. Dari dulu itu dia minum antidepresan dia. Jadi ada beberapa obat yang dia minum untuk meredakan depresi lah ya sejak ibunya meninggal. Cuma kan ibunya meninggal itu kan 2010. Sekarang udah 2024.
jadi udah terlalu lama pemakaiannya. Berarti Berarti memang itu ada efek sampingnya gangguan seperti gangguan itu. Iya, jadi psikolog atau gimana gitu. moodnya jadinya bisa kayak turun. Tapi yang Mungkin membuat ada- itu buat bertahan ya sekarang gitu. Kenapa? Apa yang membuat kamu waktu itu masih bertahan? Yang membuat aku masih bertahan ya gimana ya, baru menikah berapa tahun atau berapa bulan doang, malu juga kan ya. Terus udah gitu dia selalu ingetin, oh ya Pak, pasti 5 tahun pertama itu agak susah dalam pernikahan. Terus mikirin habis itu punya anak, mikirin anak-anak, terus mikirin kita punya rumah bersama juga kan jadinya ribet semua, banyak faktor lah ya. Dan aku selalu menunggu untuk jalan keluarnya dari Allah gitu. Jadi memang di saat tahun ini emang aku ngerasa banget dia ngomong talak 3 itu juga gara-gara Allah gitu loh. Emang semua emang terjadi, emang udah jalan ya, emang udah waktunya Kak Kim, sekarang gitu. ini minta tanggapannya soal Edward yang kemarin mengadu ke KPAI, katanya bilang Kak Kim ini sudah melakukan penganiayaan terhadap anak mulai dari dipukul, dijewer segala macam. Itu gimana mungkin dari pembelaan dari Kim? Sebenarnya dari aku sendiri aku tidak merasa itu penganiayaan ya. Biasa ya, maksudnya bukannya aku menormalisasikan ini, cuman memang pasti ibu-ibu bisa relate juga di saat kita lagi capek banget, kita lagi merasa mungkin kurang me time atau apapun itu, terus merasa tertekan. Apalagi aku lama sekali aku merasa tertekan gitu loh, dan Terkait video di sering kolom itu. ya sering aku merasa tertekan dalam pernikahan ini. Jadi ada saat-saat dimana memang disesali sekali sih, cuman biasalah emak-emak meledak, ada lagi capek-capeknya meledak, marah. Apalagi ini suami yang seperti itu, suami yang biasanya biasa ya, kalau emak-emak itu kan kita 24 jam ya dalam sehari, kita ngurusin anak, ngurusin apa, kita selalu siap untuk melakukan semua itu. Kalau suami itu biasanya kalau mereka udah capek, udah kewalahan, ikut kewalahan nih kayak ibunya, dia serahkan anaknya balik ke istrinya, ya kan, biasa seperti itu. Jadi kita yang siap 24 jam akhirnya capek, akhirnya meledak, akhirnya habis dimarahin sama suami pula, habis berantem sama suami pula, akhirnya kena ke anak. Bukannya aku mencari simpati, cuman ya gimana ya, setelah itu aku pun minta maaf sama anak-anak. Maaf ya Rida, maaf ya Aisyah, mama marah tadi. Ini bukan salah Rida dan Aisyah, ini mama yang kelepasan. Raiden, Aisyah emang ada salahnya ini. Tapi mama nggak boleh bereaksi seperti itu. Mama terlalu marah tadi, mama nggak boleh dorong-dorong, atau mama nggak boleh marah-marah teriak-teriak begitu. Mama nggak boleh kayak gitu sama Aisyah. Mama minta maaf ya. Jadi biasanya kejadian di sana. Dan saya pernah melihat lah video yang sudah dikirimkan klien saya, itu terkait ada Aisyah ingin memberikan makan ikan tuh di kolam ya. Ya sepengetahuan Kim lihat dari jauh tuh kayak mau minum air kolam gitu loh. Jadi Kim langsung bereaksi gitu loh untuk Iya. mengamankan anak. Itu Iya, ngapain? Kita iya, udah lihat aku- kok videonya. Dan Aku itu ingat, bukan penganiayaan. iya, aku ingat banget hari itu tuh aku pokoknya minggu-minggu itu aku lagi capek banget habis berantem dia sama bapaknya apa segala macam. Jadi ya begitu ya, meledak gitu loh, jatuhnya ke anak. Memang sangat disesali sebenarnya, cuman akhirnya ya harus minta maaf. Kalau sekarang mungkin kan membutuhkan untuk konseling terhadap pembunuhan diri atau pembunuhan. Ya insya Allah sih aku kedepannya mau begitu sih, mau ya mau. Dari Kemen PPA tadi juga inilah untuk membangkitkan psikis dari pasca ada kekerasan tadi kan, antara psikis dan fisik gitu. Dan bahkan juga dari saudara tergugat itu juga ya memarahi anaknya atau bahkan juga sebenarnya ada kejadian, cuman nggak direkam aja gitu loh. Ya kita tentunya
kalau dipanggil oleh KPAI kita akan datang dan membawa bukti-bukti juga, bukannya tidak datang. Dari Kemen PPA juga nantinya akan mengundang juga yang saudara teradu ya, seperti itu ya. Kak Kim, tadi sempat notice katanya Edward ini memang kalau sudah capek sudah menyerahkan semuanya ke Kimberly soal pengasuhan anak. Berarti apakah bisa dibilang Edward ini sama menikah ini tidak ada kontribusi untuk mengasuh anak atau seperti apa? Ada kontribusinya, bisa dilihat semuanya di Instagramnya dia. Jadi kalau dia ngerasa oh gue sedang ngelakuin sesuatu buat istri gue atau anak gue atau apapun itu, dia foto, dia video, dia taruh di Instagram supaya semua orang bisa lihat gitu loh. Cuman kan yang di luar itu yang seorang ibu melakukan itu kan nggak semuanya didokumentasikan seperti dia gitu. Dia ngerasa itu sesuatu yang spesial, tapi dia taruh di Instagram seperti ini sesuatu yang gue lakuin tiap hari loh. Padahal kan dia banyaknya, ya memang banyak di rumah sama aku. Cuman aku yang lebih banyak ngurusin anak, masakin buat mereka semua, kita semua. Cuman ya kita tidak mendokumentasikan itu sebagai ibu ya, kita udah capek daripada kita ngedit video terus posting hal-hal seperti itu ya udah biasa sih sebenarnya. Ya mendingan kita nonton film, kita relax, kita apain kayak gitu buat relax gitu, bukan yang mikir oh gue harus pansos, maaf ya, pansos ngasih lihat ke semua orang gue bapak yang hebat loh, gue yang selalu ada di sini loh. Bang, ini kan kasus kita kan masih jalan Bang. Dan Edward Akbar kan melaporkan kepada yang abang mendalilkan ini juga melaporkan ke Komnas Perempuan. Ini kan mereka saling melapor nih. Nah, pada intinya nanti akan gimana sih Bang? Akan tetap berjalan di perceraian atau Pastinya, masa mau balik lagi mas? Udah gitu aja. Bang, berarti laporan Edward, kok bisa bilang dipaksakan atau mengada-ngada Bang? Ya kalau itu ya Laporan apa? laporan ke KPAI. Ya soal KPAI ya kalau memang masalah ini masalah yang besar, kenapa nggak dari berapa bulan yang lalu ngelapornya, kenapa baru sekarang? Karena saya mempermasalahkan mana seorang bapak, kehadiran seorang bapak mana, apa mau ketemu sama anaknya mana? Kenapa seakan-akan kita tidak memperbolehkan dia datang ketemu sama anak-anak? Padahal ya nggak begitu gitu loh, lo mau datang ketemu sama anak ya silahkan gitu loh, kita udah open dari Kita awal ada bukti-bukti bisa. chatnya kok dari Kim juga mengkomunikasikan ini anaknya kangen atau apa tapi tidak terbalas. Kita akan sajikan bukti-bukti nanti ke KPAI ya. Kita akan datang. Kenapa di saat kita mempermasalahkan di mana keberadaan seorang bapak dalam hidup anak-anaknya, baru saya dilaporin ke KPAI itu kenapa? Lo mau laporan? Ayo kita lapor balik. Pulang balik aja kayak gini. Israel. Ayo kita lapor balik. You wanna play this game? Let's play this game. Ayo siapa yang menang? You coba mundur-mundurin, ngulur-ngulur waktu buat apa? I don't wanna be with you anymore gitu loh. Lo mau ngapain lagi? Tapi kan melihatnya sekarang komunikasi semakin buruk, apalagi kalau lihat di sosial media jatuhnya menjadi saling sindir satu sama lain. Seperti apa sih mungkin Kak? Bosen udah pengen cepet-cepet kelar. Jadi dengan berpisah Ya. adalah cara terbaik menurut kami. Kenapa? Berpisah Berpisah cara dengan terbaik cara terbaik. menurut kami. Enggak, sangat tidak. Ini berpisah secara terburuk seperti ini. Karena dari awal itu pengennya baik-baik. Nggak perlu nih kayak gini-gini nih, nggak perlu. Dari awal tuh nggak mau. Makanya dari awal aku ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa kan? Jangan mau ngomong tentang kayak gini apa, nggak mau Dan sedikit ngejelekin saya dia, nggak tambahkan mau. di sini sebelum kita melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kita juga sudah mengundang saudara Edward dan dibalas juga akan melakukan pertemuan. Tapi saat di jam dan hari saat itu tidak hadir gitu. Habis itu komunikasi hilang. Gitu. Habis itu tiba-tiba kita melakukan gugatan, tergugat
seolah merasa kaget, ini ada apa gitu. Padahal kita sudah ada undangan dan dibalas juga. Kim saat itu sampai menunggu ekstra sejam 2 jam gitu, akhirnya tidak datang. Padahal tadinya sudah disepakati tempatnya, waktunya, ya seperti itu. Iya, kalau ditanya ini apakah cara terbaik, ya enggak, ya seperti ini cara terburuk, saling menjelek-jelekan di media, di sosmed, apa segala macam. Padahal kan awalnya itu pengen ketemuan, kita ngobrolin baik-baik supaya semuanya diem-diem aja, nggak usah buka-buka aib, buka-buka kejelekan satu sama lain. Kasihan juga anak-anak ke depannya. Cuman habis itu kok jadi diajak war gitu loh, jadi berantakan semuanya. Aku pun udah capek. Tadinya saya nggak mau berbuka yang kemarin ya soal apa sih Nafkah. nafkah. Jadi Ya, bocor karena- deh. jadi bocor. Abis gimana ya? Mantu kayak begitu bikin naik darah banget. Ya bocor lagi ya hari ini ya. Mau bocor? Ya, Oh, ya. Oh ada. Udah. Banyak banget, saya sampai kaget tadi di mana tuh? Di mana tuh ya? Kementerian. Kementerian. Itu sesuatu yang saya tidak pernah tahu, sekarang baru tahu hari ini. Apa tuh tante? Udah. Benar. Saya bilang, Kami balik ke mobil aja kayaknya. Udah kami lagi di mobil aja. Ini bang, Ya bocor dikit tante. dikit aja tapi dikit. Dikit aja. Mobil tante nanggung tante. Besok dia ngelaporin aku kemana lagi, aku laporin dia kemana lagi. Udah makanya bosen. ini saya bilang sama Edward, lu gak akan mungkin balik sama anak saya. Ya udah, Ya gak jadi akan mungkin, udah. secepat mungkin Udah. aja kita selesaikan. Cari damai, You gak usah accept menjelekkan. aja, Udah, udah. itu aja. Jadi di Yang Kementerian say. PPA juga kita juga kan di situ juga ada berkomunikasi dengan anak ya di bidang Kemen PPA. Saya sampai bilang ke Kemen PPA, silakan ditanya kepada anak-anak nanti dengan bagaimana caranya lah dengan ahli anak, apakah sayang dengan Kimberly gitu loh, ibunya. Silakan ditanyakan, mungkin di KPAI juga ya bisa dipanggil anaknya, apakah Kim itu melakukan penganiayaan, melakukan kekerasan. Nanti kita akan jabarkan bukti-buktinya. Kita tunggu undangannya oleh dari KPAI seperti itu. Ya, kita tentunya dari Kemen PPA katanya juga akan membuat panggilan ya untuk saudara Tranu juga. Kita tunggu saja, dan untuk tanggal 16 nanti akan kita dengarkan putusan sela dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan juga kita sudah siapkan juga saksi-saksi kan. Kalau itu lanjut ke pokok perkara, kita juga harus siap dengan saksi-saksi. Dan untuk saya dengar dari Polres itu juga sudah masuk ke tahap ahli ya. Cuman kan kita menunggu dari Polres Jakarta Selatan juga terkait ahli pidana gitu. Tadi bagaimana di foto apa namanya tadi KDRT sebutan HP itu kenapa kamu ternyata ada selingkuhan atau apa? Enggak, dia coba rebut HP aku karena aku lagi nge-record semua omongan dia. Setelah aku ditalak itu, aku nge-record apapun omongannya dia yang takutnya dia ngomong sesuatu yang salah ya, supaya aku punya recordnya. Dan dia tahu itu, terus dia coba rebut HP aku. Iya, akhirnya dihilangkan buktinya. Cuman untungnya ada beberapa yang udah aku kirimkan ke papa aku sampai ada track-tracknya. Belum aku ganti nih. Dia jadi bukti. Nah, ini ya bukti-bukti tadi yang diperlihatkan ya salah satu dari bukti yang bisa diselamatkan gitu. Kak Kim, ini waktu mendapat kekerasan dari Edward Akbar, apakah ada tindakan gak sih dari Kak Kim sendiri untuk misalkan mengadu ke keluarga atau mungkin emang sengaja untuk menutupi itu? Ada, atau iya. gimana? Pas yang mana nih, 2021 ya? Iya, yang Iya, tadi dibuktiin foto. Aku langsung telepon ke papaku supaya dia datang dari Bali. Terus dia akhirnya datang, dan aku sama anak-anak keluar dari rumah sama papaku untuk selama beberapa malam. Dan akhirnya di situ Edward itu apa namanya, dia lose respect sama papaku karena dia mikir papaku terlalu ikut campur sama urusan rumah tangga. Padahal kan satu-satunya apa ya, kenapa papa aku bisa ada di situ ya karena aku udah merasa aku dalam bahaya, aku butuh bantuan papa aku untuk jagain aku seperti bodyguard.
Dan that's the only time dia emang ikut campur karena he has to protect his daughter. Dan ibu saat itu belum tahu ya, aja ditutup ya dari ibu. Iya, karena kalau aku ngomong sama mamaku udah selesai semuanya. Selesai. Hari itu juga udah selesai semua. Makanya banyak Sulit tadi keluar. peristiwa-peristiwa ibu baru tahu. Dan tante sendiri kapan mulai tahu Ya ini pas ditalak. Ya, Pas ditalak, Mei. aku bocorin Iya, semuanya iya. ke mamaku. Oke. Oh ya Edo, ya itu kalau soal anak ya jewet, kayaknya semua ibu-ibu juga begitu deh. Kalau anaknya sekali, saya sebagai ini nenek, sekali memang anak-anak kadang-kadang nggak mau denger dong. Sekali, 2 kali, 3 kali, ya lama-lama kesel dong. Nah, kayak Ya kan ya, Ya, itu ibu-ibu yang nonton di rumah juga pasti udah tahu lah, lah. udah tahu nggak mungkin lah. Ya, oke, cucu saya ya nggak kayak orang-orang yang suka nyiksa tuh, nggak ada, dia utuh kok. Anak saya. Cucu dong. Itu kayaknya oke aja kok, nggak ada kecacatan, nggak kayak orang babak belum merah ini sini. Itu baru penyiksaan. Padahal penyiksaan, lu nggak usah ini deh, nggak usah cari-cari masalah gitu. Udah ngapain sih lu mau cari, ntar terus ngomong gini tuh lu mau cari bahan lagi gitu loh. Ya. Nanti Nggak besok-besok usah. dia cari bahan lagi nih. Ada postingannya lagi nih. Ah, Nanti ah. kita lihat aja postingannya apa nih di Instagram. Nggak usah lah, lu jangan cari kayak apa Sih sih? nyari-nyari bahan, cuman Nggak usah, nggak masuk akal. ayo dong, datang kan, lu. dong. Ketemu langsung sama media. Ayo datang langsung. Iya. Ketemu sama jangan cuma lawyernya doang yang ngelaporin, lunya dong yang ngelaporin. Hakim, kalau nanti akan ada mediasi sama keluarga gitu akan diterima nggak sih? Apanya? Untuk Soal mediasi masih soal mediasi? ya. mediasi tentang Nanti